Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara kita bisa menghilangkan hati yang gelisah, yang galau Ustadz gitu. Iya. Gimana nih? Kalbu kita milik Allah, dan perasaan yang ada pada diri kita juga datang dari Allah. Kita sulit untuk menghadapi masalah, tentunya tidak ada yang sulit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir terus gimana caranya mengatasi masalah, ya bagus berpikir, tapi jangan percaya, jangan beriman kepada pikiran kita. Berimanlah kepada yang membuat akal buat kita, beriman kepada yang membuat diri kita. Maka segera menghadap kepada Allah, dan doa yang diajarkan Rasul antara lain kan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, dan wa'udzubika min qahrir rijal. Di situ ada kalimat kita memohon kepada Allah dari rasa kesal, rasa takut, rasa gelisah, rasa bimbang. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, saya juga suka mohon apa, membaca permohonan. Iya. Harus bedakan. Banyak orang yang rajin membaca tasbih tapi tidak disertai dengan betul-betul bertasbih. Banyak yang rajin membaca kalimat istighfar tapi tidak disertai dengan penyesalan akan dosa. Tidak disertai dengan betul-betul memohon agar mendapatkan ampunan. Oh, banyak yang begitu. Maka sekarang ketika kita merasakan keresahan, kegelisahan, yakin ketika kita juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkeyakinan bahwa Allah mendengar, Allah mengetahui di mana kita berada. Dan waktu itu juga langsung menyatakan, ya Allah, beberapa waktu terakhir ini aku gelisah terus, resah terus. Sungguh tidak ada yang dapat menghilangkan rasa keresahan kegelisahan selain Engkau, ya Allah. Langsung menghadap kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan permohonan kita. Lebih lagi di malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, tanazzala rabbuna ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam, terutama kalau sudah lewat setengah malam, dan lebih lagi kalau sudah lewat 2/3 malam, di penghujung malam itu Allah mendekati hamba-hambanya, dan Allah berfirman, hal min sa'ilin yu'ta, hal min da'in yustajabulah, hal min mustaghfirin yughfarlah. Adakah di antara kamu yang mau menyampaikan permintaan, diberi? Adakah di antara kamu yang mau berdoa, dikabulkan? Adakah di antara kamu yang mau menyampaikan permohonan, pasti diampuni? Nah, sekarang kalimatnya kan tadi, adakah di antara kamu yang mau meminta, minta dibebaskan dari rasa-rasa gelisah. Langsung, ya Allah, Engkau yang berkuasa untuk menghilangkan kegelisahan ini. Ya, cara berdoanya bagaimana? Silakan berwudu dulu dengan penuh keyakinan bahwa air yang jatuh dari wajah akan mengurangi dosa. Apabila kita memang berwudu dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, itu sabda Rasul itu. Rasul bersabda, idza tawadda'a al-'abdu fatamadmada kharajatil khataaya min fihi, wa idza istanshara kharajatil khataaya min anfihi, wa idza ghasala wajhahu kharajatil khataaya min wajhihi hatta min tahti ashfari 'ainaihi. Seorang hamba yang melaksanakan ibadah wudu, ketika dia berkumur-kumur keluar air dari mulut, maka seiring dengan air yang keluar dari mulut, kesalahannya pun keluar. Dikeluarkan lagi air dari hidung, seiring dengan air yang keluar dari hidung, kesalahannya juga terus keluar. Dan ketika membasuh wajah, langsung jatuh airnya, maka terhapus juga dosa-dosanya. Sampai kata Rasulullah, hatta min tahti ashfari aini, sampai air yang keluar dari bawah mata. Saya waktu itu sempat termenung, air yang keluar dari bawah mata maksudnya apa ya? Kan tadi seluruh wajah sudah dibasahi, airnya jatuh, itu kan sudah. Oh, berarti makna air yang keluar di bawah mata itu air mata karena nangis. Sebab orang yang betul-betul menjiwai makna wudu,
ketika dia membasahi wajah, ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang berwudu ketika membasahi wajah sampai meneteskan air mata, itu yang akan menghapuskan dosa-dosa akibat mata ini. Dan sungguh banyak dosa akibat mata ini. Ya, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Jadi wudu yang benar, lalu langsung takbiratul ihram untuk sholat. Pada saat sholat kan banyak permohonan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat membaca ayat itu langsung menghadap kepada Allah. Ya Allah, banyak sekali dalam diriku ini keperluan-keperluan dari-Mu. Penuhilah ya Allah keperluan yang Engkau tahu. Insya Allah dengan penuh yakin kepada Allah, Allah akan menghilangkan rasa-rasa gelisah tersebut. Mungkin bukan langsung dihilangkan dari ingatan yang kita pandang ini yang membuat gelisah, tapi justru Allah perlihatkan kepada kita sekian banyak karunia, sehingga apa yang membuat gelisah itu ternyata kecil, ringan. Dan Al-Quran menyebutkan inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, ada kemudahan. Kesulitan yang tadi, ada kemudahan yang lain. Kemudahan jauh lebih banyak daripada kesulitan. Yakinlah, jadikan keresahan, kegelisahan sebagai dorongan untuk taqarrub kepada Allah. Nah, kalau begitu, sehingga apa yang dipandang negatif oleh umumnya manusia menjadi positif buat orang yang taqarrub kepada Allah. Apa istilah dulu itu? Derita membawa bahagia. Jadi ini kegelisahan-keresahan justru membawa kata diri kita menuju Zat yang Maha Kuasa. Jadi ibadah insyaallah. Alhamdulillah.